Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channelku. Sebelumnya apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja, dimurahkan rezeki dan selalu bahagia. Amin. Hari ini tidak ada konten sarapan pagi ya guys, karena tadi tidak masak dan cuma membeli sayur sama gorengan untuk sarapan. Terus hari ini siang-siang kayaknya aku mau ngopi dulu. Yuk kita ngopi guys. Kita masak air dulu guys. Sambil menunggu airnya matang, kita siapkan kopinya guys. Nah guys, kita lanjut ngopi sambil ngobrolin tentang kecelakaan KRL yang ada di Bekasi ya guys. Sebelumnya saya mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Semoga korban kecelakaan KRL di Bekasi Timur husnul khotimah, mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ditinggalkan mudah-mudahan diberi ketabahan dan kekuatan. Amin. Jadi kejadian kemarin itu sangat luar biasa mengerikan ya guys. Jadi ini bisa jadi kecelakaan KRL yang sangat parah di tahun ini ya. Jadi menurut pengalaman saya, kayaknya informasi kejadian KRL yang kecelakaan itu nggak separah ini ya guys. Kecuali yang waktu itu pernah kejadian KRL menabrak angkot juga. Jadi kecelakaan KRL itu sepertinya sering kali terjadi ya guys. Tapi memang karena lalu lintasnya sangat padat dan orang-orangnya juga tidak tertib, jadi seringkali menimbulkan kecelakaan. Jadi bicara sedikit kronologinya, kemarin kan ada taksi listrik itu yang sepertinya menerobos palang pintu ya. Kemudian macet di tengah perlintasan dan akhirnya tertabrak kereta dan menimbulkan gangguan. Jadi sebenarnya ada 2 KRL di situ, yang di depan sudah menabrak taksi listrik, kemudian yang di belakangnya lagi parkir menunggu bisa jalan, dan tiba-tiba ada kereta api Argo Bromo yang dengan kecepatan tinggi menabrak bagian belakang KRL yang di depannya. Jadi ini juga perlu dianalisis juga, apakah
tidak ada sinyal yang dikirimkan untuk mencegah kereta api Argo Bromo itu untuk terus berjalan. Jadi istilahnya ditahan dulu di stasiun sebelumnya ya. Karena ini kan harusnya bisa dicegah, dan kecelakaan itu kan nggak cuma sekali dua kali, pasti beberapa kali, dan ini yang menimbulkan kecelakaan terparah. Jadi ya semoga ada evaluasi ya guys. Terus ada yang bertanya apakah kereta itu tidak bisa mengerem secara mendadak. Jawabannya jelas tidak bisa, karena dengan ukuran yang panjang dan berat ribuan ton, untuk mengerem itu pasti ada jarak yang harus dilakukan. Jadi untuk mengerem mungkinan dari 100 km per jam sampai dengan 0 km itu sampai dengan berhenti, itu kemungkinan bisa 1 km untuk mengeremannya. Terus kemudian yang lagi viral ini juga ada Menteri Perempuan ya, yang mengatakan bahwa salah satu solusinya yang diharapkan itu memindahkan gerbong perempuan yang khusus perempuan itu tidak di belakang lagi, tidak di belakang ataupun di paling depan, tidak di ujung gitu ya. Dan itu viral banget, jadi malah jadi bahan omongan netizen. Sebenarnya kan kalau dari Menteri Perempuan kan ya memang gitu tujuannya kan, ya paling tidak ada perempuan yang menjadi korban. Sementara kan yang laki-laki juga butuh hidup juga gitu. Jadi ya dari sisi pandang Menteri Perempuan ya yang mungkin yang diutamakan yang perempuan gitu pasti. Tapi beliau kan ya berbicara sesuai kapasitasnya sebagai Menteri Perempuan, bukan untuk sebagai kapasitas Menteri Transportasi atau Keamanan Keselamatan Transportasi. Ya mudah-mudahan dengan peristiwa kali ini kita tidak ada lagi kecelakaan yang terjadi ya, terutama di kereta-kereta api. Mudah-mudahan bisa dicegah, tidak ada kan kereta sekarang itu bagus-bagus ya, mereka juga mengutamakan kenyamanan. Kalau bisa tidak hanya mengutamakan kenyamanan tapi juga keselamatan dan keamanan selama perjalanan. Oke, gitu aja dari saya, mudah-mudahan menjadi informasi untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tetap semangat, semoga semuanya selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.